Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kami di sini akan berdiskusi melalui Zoom meeting tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelumnya izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Baik, dimulai dari saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggit Berliana dengan jabatan pengawas pupuk dan pestisida di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Selanjutnya rekan saya Nabila Sadia, jabatan analis alat dan mesin pertanian di Dinas Pertanian. Oke. Nah, jadi sebelumnya nih untuk mewujudkan smart governance ini diperlukan ASN yang smart pula gitu kan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih pengertian smart ASN. Jadi smart ASN itu adalah ASN yang bertalenta digital, berliterasi digital sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitif ASN agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Nah, literasi digital ini tuh memiliki 4 pilar yang wajib dikuasai oleh para peserta ASN, yang terdiri dari etika keamanan, budaya, dan kecakapan dalam bermedia digital. Di etika bermedia, yang pertama nih, etika bermedia digital itu meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netweb dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada budaya bermedia digital, meliputi kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, keamanan bermedia digital, meliputi kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ada kecakapan bermedia digital, yaitu meliputi kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan 4 pilarnya. Nah, untuk contoh implementasinya itu, seorang smart ASN itu seperti mengetahui hardware maupun cara kerja mesin pencarian, mengetahui cara bermedia sosial yang bijak, mengetahui dan mulai menggunakan dompet digital dengan bijak pula, kayak gitu. Terus mengerti nih etiket di internet. Oh ya, ternyata keduanya itu beda loh. Jadi kalau etiket itu nilai moral yang dipegang untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau etika itu nilai moral yang gak hanya ke orang lain tapi untuk diri kita sendiri, kayak gitu. Terus mengenali konten negatif di internet seperti hoax, hate speech, serta cyberbullying. Nah, itu ASN harus tahu. Kemudian berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di media digital yang ideal. Terus mengetahui adanya resiko kebocoran data pribadi. Terus mengenali dan dapat membedakan beragam jenis penipuan digital. Ada apa aja sih? Ada scam, spam, phishing, dan hacking. Oh, ada lagi, yaitu catfishing. Itu. Okay. Dan tetap berpegang teguh juga nih yang terakhir ya, terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam berperilaku di media digital, yang mendorong mencintai perilaku mencintai produk dalam negeri. Okay. Jadi intinya apa yang dikatakan smart ASN tuh dia melek teknologi, terus selain itu dia harus bijak dalam menggunakan teknologi, terus harus menyaring ini informasi ya, yang jangan positif, mudah percaya gitu ya. Oke. Kamu tahu nggak kalau misalnya kita kan ini topiknya bahas smart governance ya. Jadi untuk mencapai smart governance itu, si smart ASN ini harus dikelola dengan baik. Setuju. Melalui manajemen ASN namanya. ASN itu memiliki peran yang sangat penting ya dalam mencapai tujuan negara, seperti menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, kemudian berperadaban modern, demokratis, adil, makmur, dan bermoral tinggi gitu. Nah, hal tersebut itu dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam penyelenggaraannya itu nggak bisa lepas dari Pancasila dan UUD ya sebagai dasarnya. Nah, namun nih dalam proses pencapaian tujuan itu tuh ASN ini dihadapkan dengan berbagai tantangan gitu yang menuntut keprofesionalitasan ASN sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tantangan tersebut tuh diantaranya kan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang semakin maju. Namun birokrasi negara kita nih masih menjadi hambatan gitu dalam pembangunan yang ditandai dengan masih rendahnya kinerja pelayanan birokrasi dan tingginya angka korupsi gitu.
Nah, untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada, pemerintah itu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola ASN menjadi semakin profesional gitu. Nah, undang-undang ini menjadi dasar dalam manajemen ASN yang bertujuan untuk membangun ASN yang memiliki integritas, profesional, dan netral, serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Jadi intinya si Smart ASN itu harus dikelola dengan baik melalui manajemen ASN untuk mencapai smart governance gitu. Oh iya, jadi maksudnya percuma ya kalau cuma smart ASN, tapi pengelolaan ASN-nya belum terbentuk dengan baik gitu kan, manajemennya belum baik, jadi smart governance juga belum terbentuk gitu kan. Iya, bener banget. Nah, setelah pembahasan tadi tuh, jadi untuk membentuk smart governance itu adalah smart ASN yang dimanage dengan baik melalui manajemen ASN ya, Bu Nabila ya. Iya, benar sekali. Nah, terus untuk penerapan smart governance ini banyak banget bentuknya. Salah satu yang aku tahu tuh tentang smart city, terus juga sistem informasi manajemen talenta sama sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oh Jadi iya. Mau coba jelasin secara singkat aja ya satu persatu. Boleh. Kalau smart city atau kota pintar itu merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat gitu. Nah, dalam membangun smart city itu tuh ada 6 pilar. Yang pertama smart governance, kemudian smart society, smart living, smart economy, smart environment, dan yang terakhir ada smart planning. Terus kemudian ada sistem informasi manajemen talenta. Jadi seperti yang kita alami saat ini, perekrutan ASN itu kan sudah dilakukan menggunakan sistem pendaftaran daring ya, atau online CAT. Iya benar. Tesnya melalui CAT atau Computer Assisted Test. Nah, hal ini tuh merupakan salah satu contoh dari penerapan sistem informasi manajemen talenta gitu. Jadi pemanfaatan sistem informasi manajemen talenta itu tuh bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang adil dan transparan dengan memanfaatkan teknologi yang terintegrasi. Nah, contoh smart governance yang selanjutnya itu tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa disingkat SPBE. Jadi SPBE itu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Jadi awalnya SPBE ini tuh berangkat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Seperti contohnya tuh terjadinya pemborosan anggaran belanja TIK akibat dari setiap kementerian, lembaga, atau satuan kerja perangkat daerah itu membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri gitu. Jadi tuh nggak efisien gitu loh. Nah, dengan kondisi seperti itu juga terjadi disintegrasi sistem informasi pemerintahan sehingga validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya. Padahal seperti yang kita pahami saat ini ya, masyarakat itu kan maunya kan menuntut pelayanan yang transparan, terus cepat dan efektif. Nah, dari 3 contoh smart governance yang udah aku jelasin tadi, kalau menurut kamu tertarik untuk bahas lebih lanjut yang mana nih? Kalau menurut aku sih tertarik sama SPBE sih. Sama sih, aku juga tertarik mengenai SPBE. Kenapa ya aku tertarik SPBE? Karena saya tuh terpantik gitu loh sama kabar bahagia atau berita bagus nih dari contoh pelayanan pajak. Jadi akhir-akhir ini nih banyak banget testimoni dari masyarakat bahwa sekarang tuh ngurus pajak tuh gak ribet, gampang, dan cepet lagi. Ternyata tuh kantor pajak ini banyak melakukan transformasi. Nah, di sini seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, Direktorat Jenderal Pajak juga memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan mengefisiensikan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Hal tersebut tercermin dari diluncurkannya e-system. Dalam e-system ini diantaranya terdapat e-registration, e-filing, dan e-billing. Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, harapannya ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Nah, dimulai dari e-registration, yaitu metode untuk melakukan pendaftaran secara online, kemudian e-filing adalah metode untuk pengisian SPT secara online, dan e-billing adalah metode untuk pembayaran pajak secara online melalui ATM dengan memasukkan kode billing yang akan diterima oleh wajib pajak. Jadi si pembayar pajak ini, wajib pajak ini nggak perlu lagi repot-repot datang ke kantor ngantri lama. Nah, terus hasil dari penelitian ini tuh menunjukkan bahwa e-registration, e-filing, sama e-billing itu memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan.
Jadi secara parsial nih ya, registration itu memiliki pengaruh sebesar 48,3% terhadap kepatuhan pajak. E-filing itu memiliki pengaruh sebesar 83,3% terhadap kepatuhan pajak. Terus e-billing memiliki pengaruh sebesar 53,5% terhadap kepatuhan pajak. Dan pengaruh secara simultan keseluruhan penerapan e-registration, e-filing, dan e-billing ini terhadap kepatuhan wajib pajak itu sebesar 54,1%. Data ini tuh ya besar banget kan. Data ini tuh sumbernya dari jurnal ISEI Bandung ya. Oke, lumayan ya. Iya, lebih dari 50% peningkatannya. Itu kan sangat-sangat besar ya. Iya. Pajak yang apa ya, tadinya nggak bayar, nggak ngeh atau mungkin males ngurusnya, jadi naik gara-gara transformasi itu 54,1%. Luar biasa banget. Keren sih itu. Kemarin juga bikin NPWP kan cuma ngisi dari rumah ya, tahu-tahu udah dikirim aja ke rumah. Iya, bener banget. Nah itu. Nah aku juga setuju sih, tertarik untuk bahas SPBE lebih lanjut nih. Kalau menurut aku nih, pemanfaatan SPBE itu yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan itu sesuai dengan salah satu nilai dasar ASN yang kemarin kita udah sempat bahas ya, yaitu adaptif. Kita kan harus mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, dari perkembangan zaman itu, yang memanfaatkan perkembangan teknologi itu, kita tuh diberi challenge gitu untuk menghadapi masalah tersebut, yaitu dengan menerapkan nilai yang kompeten. Nah, kita kan berarti kan harus belajar untuk mengenal teknologi SPBE lebih lanjut gitu. Nah, aku nih mau bahas SPBE secara umum biar kedepannya kita lebih enak bahasnya. Oke. Jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nah, penerapan SPBE ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga mencapai efisiensi, integrasi, kemudian juga berbagi pakai gitu. Latar belakang penerapan SPBE kan tadi sudah saya singgung sedikit ya, tapi izinkan untuk saya mengulanginya lagi biar lebih jelas. Jadi SPBE semula berangkat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, seperti contoh kecilnya itu pemborosan anggaran belanja TIK. Nah, contoh kecil ini tuh bisa menjadi masalah yang besar gitu, karena kan kalau misalnya terus-menerus dilakukan dan tidak dicari solusinya, itu kan yang masalah sedikit-sedikit nih akan lama-lama menumpuk menjadi bukit gitu lah intinya, kata ada pepatah yang mengatakan itu. Nah, selain itu jadi disintegrasi sistem informasi pemerintahan sehingga validitas data pemerintah itu tuh kurang diyakini sepenuhnya. Padahal masyarakat, sekali lagi, mereka itu menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif, sehingga kita tuh harus menuruti apa maunya masyarakat, ya itu kan memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Iya. Oleh karena itu, penerapan SPBE dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel gitu. Selain itu juga untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Itu tentang SPBE. Oke. Iya nih, selain itu ya aku tambahin nih, cakupan layanan SPBE itu ada apa aja sih? Jadi macam-macam layanan SPBE ini ada 4 ya garis besarnya. Jadi yang pertama itu ada G2B, jadi government to business. Jadi government sama pelaku usaha. Itu layanannya bisa e-procurement, perizinan kayak gitu. Terus yang kedua ada G2C, government to civilian, masyarakat. Itu layanannya ada pengaduan, kesehatan, pendidikan gitu. Terus yang ketiga itu ada G2E, government to employee. Jadi untuk ASN sendiri ya kan. Itu layanannya ada kepegawaian, pensiun gitu. Terus G2G, government to government gitu kan. Layanannya ada e-office, e-planning, e-budgeting, dan e-monef gitu. Jadi mencakup seluruh aspek ya, nggak cuma masyarakat atau pemerintah aja ya. Jadi bisa bisnis kayak gitu-gitu kan. Betul. Nah, balik lagi nih ke contoh penerapan SPBE. Tadi kan kamu udah bahas tentang pelayanan pajak ya. Iya. Tadi aku nih sempat cari-cari tentang penerapan SPBE gitu. Ya, gimana tuh? Ternyata salah satu organisasi itu sudah menerapkan SPBE gitu. Organisasi tersebut itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Jadi BNPB itu sudah memiliki salah satu inovasi dalam melayani masyarakat, yaitu e-proposal rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, e-proposal rehabilitasi dan rekonstruksi ini adalah aplikasi untuk menginput proposal atau usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang disampaikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD, kepada pemerintah pusat atau si BNPB.
Jadi aplikasi e-proposal ini berbasis situs web atau online yang dikembangkan guna memudahkan pemerintah daerah dalam menyampaikan proposal atau dokumen usulan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Nah, latar belakangnya terciptanya si e-proposal ini yaitu penginputan proposal yang semulanya itu dilakukan secara manual gitu. Nah, penginputan yang dilakukan secara manual ini mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya yang pertama, penyampaian proposal itu dilakukan oleh berbagai pelaku. Jadi kayak banyak orang yang terlalu banyak menginput gitu kan. Di antaranya tuh bisa kepala daerah, bisa BPBD-nya, atau yang lainnya lah intinya. Terus kemudian penyampaian proposal itu tidak ada batas waktunya gitu. Terus yang selanjutnya, proposal tidak seluruhnya memenuhi kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan. Jadi walaupun sudah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, tapi si penginput ini masih memiliki banyak sekali kekurangan gitu tentang proposal yang mereka ajukan. Dan yang terakhir itu adalah database proposal itu belum tersedia. Jadi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, akhirnya Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB membangun dan mengembangkan sistem elektronik pemerintah atau e-government, salah satunya dalam bentuk e-proposal gitu sebagai dasar mekanisme pengajuan usulan gitu. Nah, jadi kepikiran gak sih? Jadi menurut aku nih cocok nih gak sih diterapkan di bidang kita? Iya bener banget. Itu kan kita bidangnya prasarana dan sarana ya, jadi banyak banget gak sih tuh masuk proposal permohonan bantuan baik di bidang pestisida, alsin dan irigasi kan. Irigasi juga oke. Terus baru-baru ini aja tuh kantor kita tuh udah nambah 2 lemari gak sih, Nap? Iya benar. Berkas. Nah itu kan karena numpuknya berkas-berkas. Menurut saya tuh diterapkannya e-proposal ini tuh bisa paperless gitu loh, mendukung. Selain itu juga kan dukung peduli lingkungan juga. Terus ini ya kalau e-proposal ini kan bisa disunting tuh dengan memberikan kolom komentar. Jadi kalau salah nggak perlu ngeprint ulang, jadi hemat tinta printer juga kan. Nah itu juga bisa hemat tempat, nggak numpuk berkas lagi, nggak usah nambah lemari lagi. Iya bener banget, tempatnya jadi sempit kan. Iya, terus misal kalau mau searching judul nih, mau cari misalkan dari poktan mana gitu kan proposal gitu kan. Terus nggak perlu kan nyari di tumpukan itu yang banyak bener banget. Itu kan tenaganya juga sama waktunya terbuang sia-sia gitu kan buat nyari. Kalau proposal ini kan bisa tinggal search judul gitu kan. Iya, tinggal perlu nyari yang satu-satu. Iya, jadi ini menurut aku sangat efektif dan efisien sih jika diterapkan di kantor kita untuk mengurangi masalah menumpuknya proposal di kantor. Kalau menurut kamu gimana, Nap? Setuju juga sih. Kalau menurut aku nih, selain hemat tempat, terus memudahkan dalam pencarian gitu ya. Pihak misalnya nih nggak perlu datang ke kantor gitu kan. Jadi mereka tuh efisien dalam hal waktu, tenaga, juga dalam biaya perjalanan gitu. That's right ya. Kenapa? Karena kan sistem aplikasi e-proposal ini bisa diakses di mana saja selama terdapat dukungan koneksi internet. Jadi walaupun mereka lagi di rumahnya sejauh apa gitu kan, mereka nggak perlu datang ke kantor kayak gitu kan. Tinggal akses aja, terus habis itu menyiapkan apa yang menjadi persyaratan, tinggal diunggah deh. Nanti kan si petugas yang memeriksa kan juga tinggal memeriksa kelengkapannya aja nih, apakah proposalnya nih bisa diterima atau ada revisi. Kalau ada revisi kan juga ada kekurangannya apa gitu kan, dia bisa menyampaikan ya di situ kan melalui kolom komentar tadi. Terus ataukah langsung ditolak gitu, kalau ditolak tuh karena alasan apa gitu. Jadi kan pihak penginputnya bisa melacak ya sejauh mana proses proposalnya ini nih diteliti gitu. Setuju. Jadi kita berdua sepakat nih ya kalau e-proposal ini nih bisa bisa jadi jalan keluar lah buat isu-isu untuk menuju smart governance gitu ya. Iya, benar banget. Oke, nggak kerasa perbincangan kita malah dari yang awalnya membahas tentang smart ASN, manajemen ASN, smart governance, malah menemukan isu yang sangat aktual ya dan cocok gitu buat diterapin di tempat kerja kita. Betul. Pokoknya tuh intinya dari pembahasan kita ini tuh dengan penerapan smart ASN dan manajemen ASN itu akan menjadikan pekerjaan kita tuh semakin mudah, efektif, efisien sehingga kita tuh bisa mencapai smart governance yang akuntabel gitu. Setuju. Oke. Ada yang mau ditambahin mungkin? Kayaknya udah sih, Ibu. Oke, kalau gitu kita cukupkan bincang-bincang kita kali ini ya. Iya. Sampai bertemu di bincang-bincang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.